Hai there, welcome to Kifka Review. Dan kali ini saya mau mereview laptop paling murah dari merek Asus. Ya, laptop ini adalah Asus VivoBook E410KA. Laptop ini baru dengan garansi resmi. Isi paket penjualannya ada unit laptop, charger, tas original, manual book, dan kartu garansi. Laptop ini dibekali dengan Windows original yaitu Windows 11 Home Single Language 64-bit dan dibekali juga dengan lisensi original OHS atau Office Home and Students. Prosesor laptop ini menggunakan Intel Celeron N4500 seri N Jasper Lake dengan fabrikasi 10 nanometer. Jumlah core-nya ada 2 dan thread-nya ada 2. Untuk kecepatan dasarnya ada di 1,10 GHz dengan turbo boost mencapai 2,80 GHz. Untuk RAM-nya, laptop ini menggunakan RAM 8GB DDR4 dengan kecepatan di 2933 MT per second single channel. Dari segi grafik, laptop ini memakai integrated graphic dari prosesornya dengan VGA Intel UHD Graphics yang kecepatannya mencapai 750 MHz, mendukung OpenCL, Direct Compute, DirectML, Vulkan, dan OpenGL 4.6. Untuk storage-nya, laptop ini menggunakan NVMe dari Samsung yang memiliki kapasitas 256GB. Dengan hasil pengetesan yang kami dapat, NVMe ini kecepatan read-nya mencapai 2440 MB per second dan kecepatan write-nya mencapai 1284 MB per second. Kemudian untuk WiFi-nya, laptop ini menggunakan Realtek 8821CE, Wireless LAN 80211AC, PCIe NIC. Opsi upgrade atau penggantiannya yaitu slot M2 NVMe ada 1 dan slot WiFi ada 1, tidak tanam alias bisa diganti atau di-upgrade. Namun sayang sekali di laptop ini slot RAM-nya itu tanam dan belum ada slot harddisk SATA. Lanjut kita menuju ke sisi bagian desainnya. Laptop ini mempunyai fitur 180 derajat jadi bisa dibuka seperti ini. Lanjut, dari segi bodi, laptop yang saya review ini warnanya biru tua mendekati hitam. Lalu, laptop ini memiliki tombol power yang berada di pojok kanan atas yang ikut ke bagian keyboardnya, dengan indikator power yang ikut di tombol powernya. Di sisi bagian kanan laptop ini ada USB 2.0 dan indikator charger. Di sisi bagian kiri ada colokan charger, port HDMI, USB 3.0, USB Type-C, dan audio jack. Di bagian bawah ada 4 karet penyangga dan lubang untuk speaker. Kemudian di casing belakang ada logo Asus. Sekarang kita menuju ke sisi bagian layar. Di bagian atas layar ada kamera, indikator kamera, dan mikrofon. Untuk ketebalan bezelnya di sisi samping ada di 7 mm, bezel atas ada di 13 mm, dan bezel bawah ada di 18 mm. Ini sudah termasuk tipis. Untuk dimensinya, panjang laptop ini ada di 32,5 cm, lebarnya ada di 21,4 cm, dan terakhir ketebalan dari laptop ini ada di 2,2 cm. Laptop ini menggunakan sistem pendingin berupa fanless. Jadi laptop ini tidak menggunakan kipas untuk pendinginnya, tapi laptop ini menggunakan satu heatsink yang lumayan lebar untuk mendinginkan di bagian prosesornya. Untuk berat laptop ini tanpa charger ada di 1,3 kg, sedangkan kalau kita bawa dengan charger beratnya menjadi 1,5 kg. Nah, untuk chargernya sendiri, laptop ini memakai charger dengan tegangan 19 volt, 1,75 ampere, dan 33 watt dengan bentuk adaptor langsung yang tidak membutuhkan kabel power. Selanjutnya kita bahas ke bagian keyboardnya. Keyboard ini berwarna hitam dengan huruf dan angkanya berwarna putih, lalu untuk backlit berwarna putih. Kemudian shortcut yang tersedia dari keyboard ini ada mute, kontrol volume, kontrol kecerahan, on off touchpad, on off backlit, screen mode, tombol lock, on off kamera, sniping tool, dan My Asus. Untuk touchpad warnanya sama dengan casing bagian keyboard yaitu biru tua mendekati hitam dengan bentuk single klik di tengah yang cara kerja klik kanan kirinya menggunakan sensor. Di touchpad ini ada fitur numpad in touchpad, jadi kalian bisa menggunakan touchpad ini menjadi numpad dengan cara tahan di bagian pojok kanan atas touchpad ini sampai indikatornya menyala. Kalau sudah menyala indikatornya, maka fungsi dari touchpad ini akan menjadi numpad. Lanjut di bagian layarnya. Untuk panel dari layar laptop ini kita belum mengetahuinya dengan jelas. Banyak yang mengatakan kalau layar ini menggunakan layar IPS,
Tapi ketika saya cari di device manager dan kita cari di Google, layar laptop ini menggunakan layar TN-TFT. Kalau kita cek dari website resmi Asusnya, tidak ada deskripsi yang menyatakan panel layar laptop ini. Untuk ukuran layarnya yaitu 14 inch yang resolusinya ada di 1920 x 1080 pixel dengan frekuensi atau frame rate-nya ada di 60 Hz dan bit depth-nya ada di 8 bit. Untuk output yang ditampilkan layar ini lumayan jernih. Kita cek dengan video 4K, motion-nya lancar dan kurang lebih hasilnya seperti yang kami tampilkan di layar. Lanjut di bagian audionya. Menurut saya untuk treble dari laptop ini sudah termasuk bagus, tapi untuk bassnya masih tergolong standar saja. Kemudian untuk volume yang dihasilkan juga sudah termasuk lantang. Sebagai contoh, kira-kira hasilnya seperti ini. Sekarang kita ke bagian kamera. Laptop ini menggunakan kamera dengan resolusi 1280 x 720 pixel dengan maksimal perekamannya mencapai 30 fps. Untuk hasil contohnya seperti ini. Halo, ini adalah hasil perekaman menggunakan kamera dari laptop Asus VivoBook E410KA. Dan ini saya rekam menggunakan mikrofon asli dari laptopnya tanpa menggunakan mikrofon tambahan. Gimana? Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Halo, 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 tes, tes, tes. Kalau saya nyalakan untuk keramaian ini, sekarang apakah suara bising dari motor? Halo, halo, halo. Terima kasih. Untuk tes performa sintetis, kita menggunakan PassMark dengan cuplikan render 3D DirectX 12 dengan resolusi 1920 x 1080 pixel. Kita mendapatkan average FPS di 6 fps. Dan hasil performa sintetis yang kita dapatkan menggunakan PassMark bisa kalian cek sendiri di Excel yang sudah kami tampilkan di layar. Lanjut, kita tes laptop ini menggunakan heavy load selama 10 menit dan kita mendapatkan kecepatan maksimal prosesor di 2923 MHz dengan suhu prosesor maksimal di 86 derajat Celcius. Dan untuk suhu storage maksimal kita mendapatkan 42 derajat Celcius. Ini masih tergolong dingin. Untuk baterainya, laptop ini menggunakan baterai berkapasitas 42.067 MWh dan setelah kita tes untuk menampilkan YouTube selama 30 menit, baterai laptop ini berkurang 11%. Lalu kita tes menggunakan heavy load selama 10 menit, baterai laptop ini berkurang 6%. Untuk tes booting laptop, dari awal kita menyalakan laptop sampai masuk ke Windows itu kira-kira butuh waktu 22 detik. Lanjut untuk hasil tes gamingnya. Pertama kita tes menggunakan PES 2019 dengan settingan graphic low. Laptop ini mendapatkan average FPS di 8 fps. Untuk Genshin Impact dengan settingan graphic low, laptop ini mendapatkan average FPS di 9 fps. Lalu untuk Car Extreme dengan settingan graphic low, laptop ini mendapatkan average FPS di 10 fps. Terakhir kita tes menggunakan game GTA 5 dengan settingan graphic low, laptop ini mendapatkan average FPS di 8 fps. Lalu hasil rangkuman tes gamenya bisa kalian cek di layar. Untuk suhu setelah main game GTA 5 selama 10 menit, bagian terpanas ada di bagian atas keyboard dengan suhu mencapai 45,8 derajat Celcius dan bagian keyboard suhunya ada di 43,7 derajat Celcius. Kesimpulannya, laptop ini direkomendasikan buat kalian yang membutuhkan laptop dengan kebutuhan yang ringan-ringan saja seperti office, multimedia, dan browsing-browsing. Untuk kelebihan dari laptop ini yaitu dengan harga yang tergolong murah, kalian sudah bisa mendapatkan layar yang sudah bisa dibuka 180 derajat. Kemudian kalian juga mendapatkan lisensi original dari Windows dan OHS. Kemudian untuk keyboardnya juga sudah backlit. Layarnya sudah FHD, ada fitur numpad in touchpad. Kemudian laptop ini juga termasuk
hemat daya, jadi baterainya awet. Untuk berat laptop ini juga tergolong ringan, dan chargernya itu tergolong simple, jadi enak dibawa kemana-mana. Mungkin untuk hal yang perlu diperhatikan dari laptop ini yaitu RAM-nya tanam, jadi kalian tidak bisa mengupgrade atau mengganti RAM-nya, dan belum ada slot harddisk SATA. Untuk harga per tanggal video ini diupload kita sertakan di deskripsi. Oke, sekian review dari saya. Jika ada pertanyaan atau punya pendapat pribadi mengenai laptop ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Thank you for watching, semoga bermanfaat and see you, bye bye. Fitur dari touchpad ini termasuk yang unik dan bermanfaat ya. Sip lah.